Dalam kawanan banteng, bayi banteng yang baru lahir dirawat tidak hanya oleh induknya, tapi juga oleh seluruh anggota kawanannya. Dan mereka menghadapi berbagai bahaya demi melindungi anak-anak mereka. Bahkan singa. Saat singa mendekat, seluruh anggota kawanan menyuarakan tanda bahaya. Seperti yang Anda saksikan, mereka membentuk lingkaran pertahanan mengelilingi anak-anak banteng. Mereka menggunakan tubuh mereka sendiri sebagai perisai untuk melindungi anak-anak banteng dari terkaman singa. Hanya ada 2 anak banteng dalam kawanan ini. Tak hanya induk mereka, tapi seluruh anggota kawanan mempertaruhkan nyawa untuk melindungi keduanya. Banteng-banteng ini dapat saja berpikir untuk lari dan menyelamatkan diri sendiri. Dengan begitu, singa akan menerkam anak banteng yang tertinggal daripada banteng dewasa bertanduk tajam. Jika ini yang terjadi, seperti dinyatakan teori evolusi Darwin, yang lemah akan tersingkirkan, sedangkan si kuat yang mengutamakan keselamatan diri sendiri akan terus bertahan hidup. Tapi ini bukanlah yang terjadi. Banteng tidak meninggalkan anak-anak mereka yang tak berdaya. Sifat pengorbanan diri yang ditanamkan Allah mendorong mereka untuk melindungi anak-anaknya, walau harus mengorbankan nyawa sendiri. Sarang semut pemotong daun dapat mencapai 5 meter ke dalam tanah dengan lebar 7 meter. Mereka membangun ratusan lorong serta bilik di dalamnya dan mengeruk serta mengangkut sekitar 40 ton tanah. Arsitektur sarang mereka merupakan keajaiban tersendiri. Semut tidak memakan dedaunan yang telah dipotongnya, karena mereka hanya memakan sejenis jamur tertentu. Lalu, untuk apakah dedaunan tersebut jika bukan untuk dimakan? Jawabannya sungguh menarik. Mereka menggunakannya sebagai bahan baku bercocok tanam. Mereka menumbuhkan jamur dengan bahan baku daun tersebut. Untuk itu, mereka menyiapkan ratusan lahan pertanian jamur di dalam sarang. Kini, Anda sedang menyaksikan salah satu lahan pertanian tersebut. Untuk menumbuhkan jamur, semut mengatur suhu, kelembaban, dan ukuran lahan secara cermat. Ini layaknya rumah kaca yang kita gunakan untuk bercocok tanam sepanjang tahun. Para semut pekerja menyerahkan dedaunan yang dipotongnya kepada semut lain yang bekerja di ladang jamur. Semut yang menerimanya lalu membersihkan dedaunan dari kuman penyakit sebelum digunakan. Ada alasan penting mengapa ini dilakukan. Masuknya jamur tak dikenal atau bakteri ke dalam sarang dapat berakibat mematikan. Hal ini dapat menyebarkan penyakit dalam koloni beranggotakan 500.000 semut. Tapi Allah telah menciptakan perangkat istimewa yang melindungi mereka. Bahan bersifat anti kuman dihasilkan dari tubuh semut. Semut yang Anda lihat ini sedang membersihkan dedaunan dari kuman penyakit dengan mulutnya. Dengan cara ini, tak ada bakteri yang tertinggal pada daun. Seperti halnya kita, semut juga membasmi bakteri. Tentu saja, makhluk kecil ini tidak tahu menahu tentang bakteri dan zat antibiotik penghambat perkembangbiakan bakteri. Allah lah pencipta perangkat sempurna ini dan
Sesuai tahap pembersihan kuman, semut lalu memotong-motong daun beramai-ramai. Setelah pemotongan daun hingga ukuran yang lebih kecil, kini giliran semut paling mungil untuk memulai pekerjaannya. Semut ini hanya berukuran 2 mm, layaknya sebutir pasir. Mereka menghabiskan seluruh hidupnya di bilik kecil bawah tanah ini. Mereka mengunyah dedaunan hingga menjadi bubur dan meratakannya ke lantai lahan pertanian sebagai media subur tempat menumbuhkan jamur. Lalu mereka menyemai jamur di atasnya. Dalam 24 jam, dedaunan tersebut kehilangan seluruh warna hijaunya. Hingga keesokan hari, seluruh permukaannya telah tertutupi jamur putih. Panen pun langsung dimulai. Para semut yang memanen mengutamakan rekan mereka, bukan diri mereka sendiri. Mereka memberikan jamur yang mereka panen kepada semut pekerja. Di sini, semut pemanen sedang memberikan cairan bergizi dari jamur kepada semut pekerja yang bertugas di bagian lain sarang. Dengan cara ini, kebutuhan pakan seluruh semut dapat terpenuhi, dari semut pemotong daun di luar sarang hingga mereka yang membuat bubur daun. "500.000 semut bekerja tanpa henti dengan keteraturan dan kerjasama sempurna. Paruh burung pelatuk adalah bor tangguh. Mulanya ia mengobor lubang di pohon dengan paruhnya, lalu meletakkan biji pohon ek ke dalam lubang untuk diambil di musim dingin nanti. Pohon ini menampung 60.000 biji pohon ek yang disimpan oleh burung pelatuk. Bukan pekerjaan mudah untuk membuat 60.000 lubang di batang kayu. Namun, burung pelatuk mampu melakukannya dengan kesabaran dan ketekunan luar biasa. Lalu ia mengisi lubang dengan biji pohon ek. Mereka bertujuan dapat memberi makan keluarganya saat melewati hari-hari sulit di musim dingin. Anggota keluarga yang muda turut membantu pekerjaan ini. Setiap burung menjalankan tugasnya dengan seksama. Tidak satu pun yang menelantarkannya. Dengan kerjasama dan kesetiakawanan sempurna, keluarga burung pelatuk mempersiapkan tibanya hari-hari sulit. Perhatikan batu-batu ini. Setiap kali ia disatukan, senantiasa bertabrakan dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu rapi saling mengisi. Manusia juga serupa. Kebanyakan orang pintar berdebat, berbantahan, dan bahkan berkelahi ketika berkumpul, terutama karena kepalanya dibuat membatu oleh kepintaran-kepintarannya.
Berbeda dengan orang bijaksana, ia selentur air ketika berkumpul menyatu, berpelukan seperti air. Nah, sekarang diserahkan ke Anda. Akankah Anda bertabrakan karena kepintaran atau menyatu karena kebijaksanaan? Hold up your hand. Look at mine. Do you see the differences? In a perfect world, we wouldn't. But this is not a perfect world. They said that I'm ugly because my skin is different from theirs. It's like you take a needle and you just stab it right in someone's heart. Nobody's helping. Analysis. Bigotry destroys all of us. Where does it come from? Are any of us immune? A provocative look at the roots and the costs of prejudice. As far as society is concerned, I'm just It's loud and angry, but others never know it's there. You know, I'm going to college next year, but yet they still look at me and be like, oh, he's a criminal. I mean, it's not fair. But can we get beyond this, and how? In the final analysis, it doesn't just destroy black people. It doesn't just destroy Asian Americans. It destroys all of us. What hurts one hurts all. And what cements all of us, what brings us all together, keeps us going in a way and in a fashion that really represents the best of the American dream. Sungguhlah
penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta.